Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya Ustaz. Kedengaran ya? Ustaz. Maaf gangguan di pendengaran ya. Maaf tadi gangguan di laptop saya, jadi saya pindah ke HP. Tapi laptopnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Khair jami'an. Tamanna lakum kullal khair wassiha wal afiyah amasa fi hadha sabah al-ma'il ila al-burudah. Rubbama li annana dahalna fi syita. Uridul videohat, aina videohatikum? La ahad yuzhir al-video. Al-kullu yakhtabi'. Taib al-yawm, alhamdulillah, nahnu nadkhulu fi al-muhadarati ar-rabi'ah wa sanatakallamu anil hurubi wal aswaqil jahiliyah wa asarihima alal adabil arabi. Baik. Ana arsaltu lakum fil majmu'ah adadan minal as'ilah allati yajib alaina an nujiba anha hatta naktubu al-maqalah binaan ala hazihi al-ajwibah. Hunaka sab'atu as'ilah. Ana sa'ashrahu hazihi al-as'ilah as-sab'ah hatta tafhamuha fahman jayidan. Wa hazihi al-as'ilah fil haqiqah ahaztuha aw istambattuha minal kitab. Izan laysa min nafsi ana walakin natijatan li qiraati lil kitab. As-su'alul awwalu huwa ma ahammiyatul hurubil jahiliyah bin nisbati li tarikhil arabi wa yanabi adabihim wa hayatihim wa yani ila ayyi haddin hazihi al-hurubu muhimmah ya bin nisbati li
tarikhil Arab, yani hal hazihi al-huruf laha asarun ala tarikhil Arab wa yanabi'i adabihim. Yanabi jam'u yanbu' bima'na masdar. Al-masdarul ladzi yasduru minhul ma'. Yanabi'ul adab yani al-masdaru allazi yakhruju minhul adabu. La budda an nantalika minal fikrah bi anna laysa fikrah lakin minat tarikh bi anna lil arabi fi jahiliyatiha hurubun wa waqa'i'. Yani anna lil arabi fil jahiliyah hurubun wa waqa'i'. Waqa'i jam'u waqi'ah, ya. Yani hadisah kabira. Tapi unzuru ila kutubikum. Hunaka kalimatun rubbama jarida bin nisbah lakum jami'an. Uridukum an tanzuru ilaiha hatta ta'rifu ba'da hadza ma'naha. Yani al-hurubu wal waqa'i'u al-jahiliyah hiyal ma'inul awwalu. Ya, ra'aitum ila hadhil kalimah al-ma'inu. Ajibu. Hal ra'aitum al-ma'inul awwalu? أي صفحة ذات؟ Ya walad, ana wazza'tul safahat fil bariha. Safha as-sabi'ah wal 20. Hal ra'aitum hazihil kalimah? Asad min hurubil jahiliyah wa asaruha fil adabil arabi. Iyal ma'inul awwal. Ra'aitum hadhil kalimah? Na'am. Na'am Ustaz. Cara membacanya adalah al-ma'inu. Ya, al-ma'inul awwal. Al-ma'inu ma'nahu al-ma'ul jaril mutadaffiq. Al-ma'u al-jari al-mutadaffiq. Air yang mengalir deras gitu ya. Kalau Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu fa asbaha ma'ukum gaura famay ya'tikum bima'in Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum gaura famay ya'tikum bima'in Ma'in. Izan hazihil kalimah mawjudah fil Quran al-ma'in. Ya, al-maqsudu huwa al-hurubu wal waqa'i'u al-kasira fil jahiliyah iyal ma'inul awwalu, yani al-masdarul awwalu allazi tafajjarat minhu yana adabil arabi wa masdarun li haula'i syu'ara wal hutaba wa rijalatul bayan minal hukama wa ashabil amsali fi intaji a'malihimul adabiyah. Paham sampai sini ya? Jadi ahamiyahnya huruf itu diringkas dalam makna tadi. Ya, bahwa perang dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di jahiliyah itu adalah sumber inspirasi utama. Yang darinya itulah karya-karya sastra terlahir menjadi inspirasi para penyair dan para ahli prosa di dalam berkreasi, di dalam menciptakan teks-teks sastra mereka. Paham sampai sini? Ya? Paham Ustaz. Ya, baik.
Wa kaifa yani ma ahammiyatu hazihil huruf al-jahiliyah bin nisbati li hayatil arabi wa tabiatihim. Al-faqrah taliyah, baca selanjutnya al-faqrah taliyah. Hazihil faqrah turid an tusyira ila anna al-jaziratal arabiyah yani ardun gairu khasbah. Ya, di sini dikatakan kalilatul hasbi. Ya, tidak subur gitu kayak Indonesia. Kasiratul jadbi. Mana yang ada gersang gitu. Ya, mawaridur rizki fiha kalilah. Ya, paham sampai situ? Hada ma yuaddi ila madha? Muaddi ila masari munazaatin wa munafasatin bainal kabail. Jazirah Arab yang tandus ini, yang tidak subur ini, sumber rezeki sangat sedikit, itu menjadi apa? Menjadi sumber pertikaian dan persaingan di antara kabilah Arab. Maka banyaklah terjadi perang gitu. Itu mempengaruhi. Jadi hazihil huruf tu'assiru fi hayati. Terus wa tabiatihim, dalam perangai mereka gitu bagaimana? Taib ahlul arabi min hilali hazihil hurubi. Taib narahum mafturina alal hurriyati wal izzati. Jadi mereka itu sudah terlahir fitrah, mau merdeka, mau hidup mulia, izzah, mau hidup mulia gitu ya. Kenapa? Li adami hudu'ihim li saitaratin muzillah. Li annahum la yahda'una liman yusaitiru alaihim hatta ya'ishuna fi mazallah. Mereka orang Arab itu tidak terbiasa diatur. Karena kalau diatur kesannya mereka hina gitu. Jadi mereka lebih menyukai kebebasan gitu. Kebebasan yang tanpa aturan. Ini laisa hunaka nizamun yunazzimu hayatahum. Fal harbu bin nisbati lahum syai'un fitri. Nanti kalau Anda membaca al-harbu fitriyah. Jadi harb itu adalah, perang itu adalah sesuatu yang fitrawi gitu. Tapi fitrah inilah wa misla hazihil fitrah iyallati tuwallidu tabi'atan wa hayawiyatan ladaha Arab fi intajil adab waliza narahum yuntijunal adaba bihurriyah. Ya, wa anna adabahum adabun muf'imun penuh gitu ya. Adamun muf'imun bil hurriyati wal izzah. Ya gitu. Tidak terbiasa terkungkung gitu. Itu ya kesimpulan sementara. Jadi kalau ditanyakan apa pentingnya perang jahiliyah di dalam di dalam menentukan karakter-karakter orang Arab. Jadi karakter orang Arab pada dasarnya karena mereka adalah orang-orang Badui, mereka sudah terlahir fitrawi untuk hidup dalam kemerdekaan, bebas dan lain-lain sebagainya. Hidup mulia ya tanda kutip, karena mereka tidak ada yang ngatur gitu. Mereka bebas gitu dan sebagainya. Jadi harb bagi mereka adalah sesuatu yang syai'un adi, syai'un fitri. Itulah yang melahirkan sastra yang bersifat bebas gitu. Baik. Apa pentingnya semua ini? Ma'ahamiyat kulla hadza bin nisbati lil arabi wal muslimina allazina ya'tuna
min ba'dihim. Ya. Ada yang bisa sudah tangkap gitu? Ada yang bisa tangkap? Kira-kira alam seperti ini kira-kira memberikan pengaruh nggak terhadap kaum muslimin di masa yang akan datang itu? Orang Arab ketika jahiliyah suka perang, berani gitu ya, tidak takut mati gitu. Apakah kira-kira ini berpengaruh terhadap kehidupan orang-orang Arab setelah mereka menjadi orang yang Islam, orang yang beriman dan memperjuangkan agama Islam? Apakah kira-kira mempunyai pengaruh? Ya, tentu saja sangat mempunyai pengaruh gitu. Walizalika at-tarihu yaqulu bi annal bi'atal arabiyyatal jahiliyah hiya mu'askarun tadribiyun. Jadi seakan-akan dia adalah camp latihan gitu. Tamhid lil futuhatil islamiyah min ba'd. Itu seakan-akan persiapan gitu. Sudah disiapkan oleh Allah seperti itu supaya orang-orang Arab ini mempunyai jiwa tabiat yang kuat sehingga nanti anak cucunya ya mampu memperjuangkan agama Islam ya dan mampu melakukan futuhat Islamiyah sampai ke Eropa. Paham sampai sini atau gimana? Paham ide ini yang mau disampaikan oleh guru kita, Dr. Abdul Latif Iwad. Nah, jadi katanya salah satu hikmah banyaknya perang, kehidupan yang sulit di masa jahiliyah itu seakan-akan adalah camp latihan. Nah, jadi mereka dilatih di sana, semacam pelatnas gitu ya, pelatihan nasional gitu. Nah, ia mempersiapkan atlet untuk masuk kepada event-event yang panas gitu. Nah, kalau di jahiliyah mereka berperang sesama mereka, akan tetapi setelah mereka masuk Islam, mereka mengangkat pedang mempertahankan agama Islam dan melakukan futuhat, penaklukan sehingga Islam bisa tersebar ke seluruh dunia. Nah, ini yang kita mau pahami. Ini anna hazihil huruf, anna hazihi at-tabi'ah al-arabiyah al-badawiyah. Ya. Seandainya orang Arab ya sudah punya minyak sudah sejak zaman jahiliyah, sudah menjadi orang-orang kaya, mana mungkin mau mereka mereka tidak akan mungkin mempunyai kemampuan untuk melakukan penyebaran terhadap agama Islam. Taib as-soal tsani isyrah hazihil ibarah. Nah, ini adalah perkataan yang terkenal yang pernah dikatakan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Abdul Muttalib. Nah, isyrah makalah Dr. Al-harbu munzu kanat afnaku asbabil fana'i. Jadi perang sejak dulu kala merupakan sebab paling utama ya yang menyebabkan kepanaan gitu. Jadi afnaku asbabil fana merupakan sebab utama yang menyebabkan sebab utama kepanaan gitu. Ya, al-harbu manahu al-maut. Nah, illa fi al-ummatil arabiyyati wahdaha. Akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi orang Arab. Jadi hanya orang Arab yang tidak berlaku prinsip ini. Kenapa? Perang bagi mereka adalah fa innaha
Sesungguhnya perang itu bagi mereka azharu asbabil baqa. Ya, sebab yang paling nyata untuk tetap hidup. Bisa nggak Anda pahami ini? Jadi yang namanya perang, Bisa. yang namanya perang itu pasti menyebabkan kematian, kepanaan gitu. Ya. Nah, tapi bagi orang Arab enggak, cuma orang Arab yang enggak berlaku. Justru sebaliknya, orang Arab, perang bagi orang Arab adalah azhar asbabil baqa. Ya, sebab utama daripada kekekalan. Nah, coba jelaskan kira-kira bagaimana. Ada di dalam buku. Cuma Anda perlu membaca dengan tenang gitu, tengah malam gitu ya, atau nanti setelah asar Anda tidur gitu, baru bangun gitu. Nah, itu segar barunya otaknya, baru mentalhis. Nah, baru mentalhis. Masa 2-3 jam nggak bisa? Nah, bisa insya Allah. Tapi saya akan bantu sekarang. Saya akan bantu untuk memahami. Ma'na hazihil ibarah ay yamutun nasu bil hurubi wal arabu biha yahyun. Nah, manusia meninggal karena perang, sedangkan orang Arab dengan perang tersebut akan hidup. Nah, aneh kan orang Arab itu. Wa yafnan nasu biha, manusia akan fana karena perang. Wa yazhabun, dan akan pergi ke masa depan. Wahum, sedangkan mereka orang-orang Arab biha yabkun, dengan perang mereka tetap wayakhlidun, dan kekal. Paham sampai sini? Halo anak-anak sekalian, paham sampai sini? Mafhum Ustaz. Mafhum Ustaz. Semua ini ada dalam buku gitu, jadi jangan takut. Maaf Ustaz. Jangan takut. Tinggal Anda jeli membacanya gitu. Ya. Al-hurubu. Kenapa seperti itu? Kenapa ada orang yang meninggal karena perang, sedangkan ada orang Arab justru hidup karena perang? Prinsipnya seperti ini. Al-mabda'u kama yali. Prinsipnya seperti ini. Al-hurubu takhtalifu samaratuha biikhtilafi asbabiha. Perang itu berbeda hasilnya karena perbedaan sebab kenapa terjadi perang. Jadi hasil dari perang itu berbeda sesuai dengan perbedaan faktor yang memicunya gitu. Wa kullu harbin, kesimpulannya ya. Wa kullu harbin tatawalladu asbabuha min manaji'is syarafi wa manazi'il izzati wal umfati. Jadi setiap perang yang dipicu untuk mempertahankan kemuliaan, mempertahankan harga diri dan seterusnya, kemerdekaan dan lain sebagainya. Fal galibu wal maglubu fiha kullun sayan ilal hayati wal baqa. Paham sampai sini? Jadi yang kalah dan menang kalau didasari dengan mempertahankan harga diri dan kemuliaan, Anda menang, Anda kalah, Anda akan tetap hidup dan Anda akan tetap kekal gitu. Baik Anda menang maupun kalah. Ya, selama tujuan Anda perang bagus. Ya, katakanlah ada dua kelompok berperang gitu. Dua-duanya apa? Ya, dua-duanya merasa mempertahankan kemuliaan, mempertahankan harga diri, mempertahankan prinsip-prinsip, ya, membela kebenaran dan lain-lain sebagainya, maka keduanya akan tetap hidup. Walaupun dia kalah, walaupun yang satunya menang. Dua-duanya akan tetap hidup dan kekal.
Yang menang, bentuk kekekalannya adalah bersifat indrawi dan ma'nawi. Indrawi artinya dia masih hidup beneran gitu. Masih hidup, masih makan, masih minum, masih ini dengan keluarganya, dan lain sebagainya. Masih jalan-jalan ke mall gitu ya. Dan seterusnya. Secara maknawi, dia pun masih hidup. Dia dihormati oleh orang-orang itu. Sebagai pahlawan. Ya, sebagai apa istilahnya kalau kita di Indonesia? Veteran-veteran itu, ya, mereka dihormati gitu. Akan tetapi yang kalah dan meninggal hanya hidup dalam keadaan maknawi saja. Apa artinya hidup dalam keadaan maknawi? Ya, seperti yang dilukiskan di dalam Al-Quran. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi Amwata. Ya, bal Ahya'un. ya, bal ahya'un inda rabbihim. Mereka mendapat penghargaan di alam sana oleh Allah. Dan sesungguhnya di dunia pun mereka tetap mendapat penghargaan. Setidaknya 17 Agustus mereka dikenang. Ada hari pahlawan. Ada hari-hari tertentu. Mereka dimakamkan di tempat-tempat tertentu, sehingga ketika kita lewat di depan makam-makam mereka, jasa-jasa mereka akan dikenang. Itu namanya hidup dalam keadaan maknawi. Sekalipun mereka kalah. Sekalipun mereka kalah gitu. Tidak semua pahlawan yang dikubur di makam pahlawan itu meninggal gitu dalam keadaan menang gitu. Banyak di antara mereka gugur dalam keadaan kalah. Tapi mereka mati dan tetap dihormati. Tetap menang gitu. Menang secara maknawi namanya. Ya, yang pertama tadi yang masih hidup, ya dia akan menikmati hidup. Dia akan gitu dan lain-lain sebagainya. Sedangkan yang mati, dia akan meninggalkan apa? Meninggalkan kesan sejarah yang baik, ya, dan seterusnya. Akan dikenang oleh rakyat, bangsa, dan keluarganya. Paham ya? Paham sampai sini? Jadi al-hurubu takhtalifu samaratuha bikhtilafi asbabiha. Ya, inilah yang terjadi pada orang-orang Arab. Harbul Basus nanti yang akan kita pelajari, yang akan kita baca, dua-duanya menang gitu. Ya, walaupun nanti ada yang kalah secara fisik, ada yang menang gitu. Hunaka galibun wa maglubun. Walakin fin nihayah kulluhum yantahuna ilal hayati wal baqa. Semuanya berakhir dengan kehidupan dan kekekalan. Buktinya kita 2020 masih menyebut-nyebut mereka gitu. Yang kalah dan menang dalam Harbul Basus tetap disebut sejarahnya sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka berperang atas dasar apa? Ya, atas dasar syarat, atas dasar izzah, mempertahankan nilai-nilai gitu. Dua-duanya gitu. Sekalipun pada akhirnya dua-duanya berperang. Tapi dua-duanya akan dikenang oleh orang-orang yang datang setelahnya. Karena tujuan mereka baik gitu. Beda dengan perang. Ya. Wa kullu harbin tansha'u awamiluha minad dunya wa zakharifuha. Jadi setiap perang yang faktor-faktornya hanya berlandaskan pada hal-hal duniawi dan keindahan dunia, fal ghalibu wal maghlubu fiha kullun ilal fana'i waz zawali. Akan tetapi perang yang didasari oleh faktor-faktor mengejar keduniaan, yang menang maupun yang kalah, dua-duanya
hanya akan berakhir kepada kefanaan dan ya zawal gitu, hilang gitu, hilang di telan masa gitu. Yang hidup, dia akan hidup barangkali beberapa tahun kemudian dan meninggal. Dan selesai ceritanya gitu. Dan siapa yang mati, sudah. Nggak akan dikenang-kenang lagi. Tidak akan disebut-sebut lagi. Dia akan lalu dibawa oleh hembusan angin. Ustaz Afwan yang tadi, yang pertama atas dasar Ya. apa Ustaz? Yang pertama tadi atas dasar apa? Dasar yang pertama asyaraf wal izzah. Asyaraf wal izzah. Ada kok di situ di halaman 29, 30. Ya, nanti Anda baca kembali gitu ya. Atau setelahnya itu. Ya, tapi itu mulai diceritakan dari halaman paling bawah di halaman 28. Waqra maqala Ustazunal Kabir Asy-Syaikh Muhammad Abdul Muttalib. Al-harbu munzu kanat. Perang sejak zaman dulu. Afnaku asbabil fana. Adalah sebab utama kefanaan. Illa fil ummatil arabiyyati wahdaha. Kecuali hanya pada orang-orang Arab. Jadi dikecualikan orang Arab itu. Nah, ini mubalaghah juga ya. Ya ada, kita juga bangsa Indonesia berprinsip seperti ini sebenarnya. Kita orang Indonesia juga berprinsip seperti ini gitu. Ya. Apa prinsip kita? Apa prinsip kita dalam hal ini? Coba ingat-ingat. Prinsipnya orang Arab misalnya, orang-orang Islam, hidup mulia atau mati syahid. Kalau kita apa? Merdeka atau mati. Itu kan jargon-jargonnya, makulah-makulah yang sering kita ulang-ulangi gitu. Atau yang pernah diucapkan oleh para pendahulu kita. Merdeka atau mati. Apa artinya merdeka atau mati? Ya, merdeka dengan mati nggak ada bedanya. Kenapa? Karena prinsip saya adalah mencari kemuliaan, mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan harga diri bangsa dan umat. Kalau saya merdeka, ya saya akan ya tetap hidup, ya menikmati pembangunan, menikmati hasil-hasilnya, dan seterusnya. Kalau saya mati, ya nggak apa-apa. Ana hayyun inda rabbi urzaku. Dan anak cucu yang saya tinggalkan akan tetap mengenang saya gitu. Mereka tidak akan melupakan saya. Gitu. Siapa yang bisa melupakan Jenderal Sudirman gitu? Ada yang bisa melupakan Jenderal Sudirman? Ada yang bisa melupakan misalnya Negoro gitu? Firda orang mana? Firda Ramadan. Tangerang, Ustaz. Tangerang. Siapa yang Anda tidak bisa lupakan di Tangerang? Atau orang-orang Tangerang tidak bisa lupakan? Sultan Agung. Iya. Siapa pahlawan nomor 1 di kita? Sultan Agung Tangerang, Sultan Hasanuddin, semua itu adalah pahlawan-pahlawan itu yang meninggal mempertahankan agama dan bangsa gitu. Nah, Ustaz. Rizky Fasha. Min aina ya Rizky? Min Tangerang, Ustaz. Tangerang Aidan. Rian, min aina anta ya Rian? Min aina anta ya Rian? Min Bengkulu, Ustaz. Aman hunak di Bengkulu.
Soekarno pernah Zat di Bengkulu. Lah Soekarno menjawab, fakat huwa manfi hunak. Cuma diasingkan ke sana. Ketemu dengan Ya. Ibu Mega gitu, ya. Ketemu dengan Ibu Fatmawati, ya. Iya. Fatmawati Zat. Siapa yang bisa melupakan Ibu Fatmawati gitu? Siapa yang bisa melupakan Soekarno Hatta gitu? Ya, itu namanya apa? Hidup mulia atau mati syahid. Nah, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan perkataan dokter kita Muhammad Abdul Muttalib. Kesimpulannya adalah asbabul fana'i la tuntiju illa fana'an. Jadi faktor-faktor kefanaan itu hanya akan menghasilkan kefanaan. Wa wasailul baka'i la tuaddi illal baka'a. Dan hal-hal yang mewujudkan kekekalan tidak akan menghasilkan kecuali kekekalan. Jadi apa yang kita harus lakukan? Faktor-faktor kefanaan atau hal-hal yang membuat sesuatu menjadi kekal, nah itu kembali kepada kita. Itulah prinsip perang gitu. Nah, dalam agama kita dikatakan innamal a'malu niat itu. Nah itu ya kesimpulannya dalam agama kita innamal a'malu niat. Ya. Ba'da haza as'ilah adiyah. Setelah ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa saja gitu ya. Anda membaca pasti bisa jawab gitu ya. Contohnya nomor 3. Uzkuril hurubal arabiyah. Sebutkan perang-perang Arab ya. Sudah ada di situ di buku. Tinggal baca dan tulis gitu. Tapi saya mau tekankan kepada 3 hal gitu. Anda sebutkan misalnya Harbul Basus. Anda jelaskan di dalamnya at-tarfanil mutaharibani fiha. Siapa 2 pihak yang saling berperang di dalamnya? Kabilah siapa dengan kabilah siapa? Ya. Yang kedua, asbabun dilaiha. Yani limadza nashabat hazihil hurub ma asbabuha. Itu Anda harus baca ya dan simpulkan. Salisan nihayatuha aw nataijuha. Hasilnya nanti gimana itu? Hasil perang itu bagaimana? Bagaimana perang tersebut berakhir dan apa hasil-hasilnya? Ya, terutama di Harbul Basus. Paham ya? Coba saya kasih kesempatan nomor 3. Ada yang mau ditanyakan di sini? Di sini semuanya banyak ya. Di sinilah yang mengambil banyak gitu. Tapi saya mau Anda membacanya dan simpulkan sendiri. Sebutkan nama perangnya, 2 pihak yang berperang, sebab-sebab terjadinya perang, dan bagaimana akhir dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perang tersebut. Apa? Taib. La uridu an asyraha hadza li'annani a'taqidu bi annakum tatamakkanuna min qiraatiha wastinbatiha bi anfusikum. Arabian tahaddas an asari hazihil hurub alal adabil arabiyil jahili. Yani anna kama qulna kasiran miraran aksar min marra anna lihurubil jahiliyati asarun alal adabil arabi. Tahaddath an hadal asar. Wa khassatan harbul basus. Wa khassatan harbal basus. Ya, di situ di harbul basus itu dijelaskan asarnya apa gitu. Tinggal Anda baca dan istimbat lalu tulis. Rakmul hamis uzkur al-aswaq al-arabiyah wa ma dauruha fil hayatil arabiyyati fil jahiliyah. Ini juga Anda tinggal membaca sedikit kok bahannya. Ya. Tinggal disebutkan Zuk Okaz, Suk Majinna,
Zilhijaz dan lain-lain sebagainya. Uzkur hazihi. Summa uzkur ba'da dzalika ma dauru hazihil aswaq fi al-adab al-arabi al-jahili. Asyir ila asaril aswaqi al-arabiyya al-adabi. Tunjukkan ya pengaruh-pengaruh. Sama aja ya berarti ya, nomor 5 dan nomor saya satukan ininya pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan nomor 5 Anda bisa gabungkan nomor 6 gitu ya dengan nomor 6. Ya. Nah, jadi nomor 5 saya tambahkan gitu ya kata-katanya. Uzkur al-aswaq al-jahiliyah wa ma dauruha wa asaruha fi al-hayatil arabiyyati fil jahiliyah. Apa beda ya? Ya beda, saya pikir beda juga ya. Nah, beda. Nah, kalau yang pertama apa peran gitu ya? Nomor 5 itu apa peran pasar ini ya, di dalam kehidupan orang Arab itu? Perannya di situ maksudnya hunaka daurun ijtimai. Ada peran sosial yang diemban oleh pasar. Ada peran perdagangan tentu saja. Yang ketiga misalnya ada peran sastra gitu. Ya ada peran bahasa gitu. Dan lain-lain sebagainya. Itulah yang Anda sebutkan gitu. Ya, ada di dalam buku, jangan khawatir. Sedangkan nomor 6 khusus Anda bercerita ya pengaruh-pengaruh umum atau efek-efek umum yang ditimbulkan oleh pasar-pasar Arab ini terhadap kehidupan atau terhadap sastra Arab jahiliyah. Nomor 7, contoh sebenarnya nomor 7. Tahaddas an munasabatin wahidah. Coba ceritakan satu peristiwa. Fil aswaqil jahiliyah. Asyarat ila wujudi nasyatin adabiyyin wa mumarasatin nakdiyatin fiha. Di buku itu ada. Yani fil kitabi hunaka munasabatun au munasabat aksar min munasabah. Walakin uridukum an tusyir au an tatahaddas ala sabilil misal ala tilkal munasabah al-masyhura jiddan fi kutubi tarikhil adabil arabi allazi asyara ila anna an-nabiga az-zibyani. Jadi hunaka syairun jahiliyun ya min ashabil muallaqat yusamma bi an-nabiga az-zibyani. Pernah memancangkan kubah warna merah di pasar Okaz. Yani syaddada kubbatan hamra fi suki Okaz. Ya, wal gardu huwa mada? Maharajan adabi, festival sastra. Fa'ata ilaiha asy'ara. Datanglah ke kubah itu, ke kemah itu beberapa penyair ulung pada waktu itu. Wa minhum Hasan ibnu Sabit wal Khansa. Al Khansa ada syairah, syairah nisaiyah. Khansa yang terkenal adalah penyair perempuan itu. Amman Nabiga huwa syairun, ada rajulun ya, Nabiga atau fihi hiya muannas muzakkar majazi ya, laysa bi muannas hakiki. Wal a'sha uzkur takallam an hazihi al munasabah asyhahira jiddan fi tarihil adabil arabi. Madza dara baina hazihi al-arba'ah, baina az-Zibyani wa baina Hasan ibn Sabit wal Khansa wal A'sha. Tinggal dibaca di buku. Ada semua ada di buku ya. Tahib wa aktafi bihadzal qadar. Daiman aqulu lakum la uridu an atakallama katsiran wa fin nihayati atakallamu katsiran. Di annani uridu an utiyakum masahatan kabiran minal waqti
lakum antum lil qiraah. Ya. Kecuali kalau Anda ada yang mau tanyakan itu silahkan. Ya. Al-an u'tikum fursa li as-su'al walil hiwar walil istifham. Tafadhalu. Afwan Ustaz. Fadhali. Sri. Oh, tadi bisa dijelaskan lagi nggak yang asbabul fana, latan taju ilal fana wal wasa ilal bako. Jadi nggak dengar banget. Hazihi hulasatu ma qulna au hulasat aliki ad-doktor Iwad ala makalahu Syekhuna Muhammad Abdul Muttalib. Al-hulasatu asbabul fana la tuntiju illa fanaan. Ya. Hal-hal yang menyebabkan kefanaan, asbabkan hanya hal-hal yang menyebabkan. Hal-hal yang menyebabkan kefanaan tidak menghasilkan kecuali kefanaan. Jadi jangan bikin hal-hal yang bersifat fana gitu. Karena hasilnya pasti fana gitu. Hasilnya pasti nggak kehitung oleh sejarah gitu. Hasilnya nggak kehitung oleh sejarah. Ya, Anda bikin patung-patung yang nggak jelas idenya, nggak jelas desainnya, nggak jelas maknanya, nggak jelas filosofinya di Jakarta, itu hanya akan menghabiskan dana gitu. Dibandingkan misalnya Anda membuat satu patung kecil gitu, tapi akan dikenang selamanya gitu. Misalnya Tugu Tani gitu. Kan dikenang sampai sekarang Tugu Tani. Ada namanya Tugu Tani di Jakarta. Padahal biayanya barangkali nggak semahal dengan yang apa digunakan sekarang untuk membangun dan dibongkar lagi. Setelah itu, udah. Paham yang saya maksud? Paham Ustaz. Ya. Syukran. Anda harus paham itu ya. Berbicara sastra sebenarnya itu adalah sesuatu yang sensitif juga itu. Kalau nggak sensitif, nggak membuat sensitif, ya ngapain sastra itu ramai dan dipelajari sampai sekarang. Wawasailul baka. Mana wasail? Sarana-sarana yang digunakan untuk menciptakan kekekalan gitu. Itu namanya wasail. Apa? Wasilah mana sarana? Jadi sarana-sarana yang dibangun untuk menciptakan kekekalan. La tuaddi illa bakaan. Tidak akan menghasilkan kecuali apa? Kekekalan itu sendiri. Jadi tergantung kita. Ingat tadi starting point kita apa? Starting point kita mengatakan bahwa al-hurubu takhtalifu samaratuha. Perang itu berbeda hasilnya. Biikhtilafi asbabiha, sesuai dengan perbedaan sebab yang sebab yang menyebabkan itu, atau sebab yang menjadi latar daripada terjadinya perang itu sendiri. Ya, misalnya ingat gak ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada dua kaum yang berperang gitu. Ada dua kaum yang berperang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka di akhirat nanti? Saya tanya. Apakah semuanya masuk surga atau semuanya masuk neraka? Halo? Mereka semuanya masuk surga atau masuk neraka semuanya? Dikatakan bahwa mereka dibangkitkan sesuai dengan apanya? Amalnya.
sesuai dengan niat mereka. Kenapa perang itu? Kenapa perang itu? Ya, itu yang menentukan. Jadi asbabnya yang menentukan. Yani sababi fil musyaraka fil harbi gitu. Apa gitu? Itulah yang menentukan posisi saya nanti. Nah, gitu ya. Itu nih di dalam hadis ya. Kalau kita kaitkan dengan pelajaran agama kita. Jadi nanti di hari akhirat dibangkitkan gitu. Ditanya Rasulullah, bagaimana keadaan mereka? Bagaimana dibangkitkan oleh Allah? Dibangkitkan sesuai dengan niat mereka berperang. Kalau niatnya bagus masuk surga. Walaupun dia meninggal gitu. Ya. Kalau niatnya nggak bagus ikut perang, ya, dia akan masuk ya neraka. Baik, halunaka soaluna. Soalun akhar. Izan aktafi bihadzal qadar. Taib ajibu an hazihil as'ila as-sab'ah. Wa bina'an alaihi taktubuna makalatikum. Maaf ya. Maaf. Ada yang pernah nanya bagaimana cara mentalkhisnya. Saya nggak suruh mentalkhis. Saya nggak suruh talkhis. Yang saya suruh adalah bikin makalah kecil gitu. Bikin ide gitu. Bikin catatan gitu ya. Ya, supaya Anda terbiasa menggunakan apa? Ya, menggunakan bahasa Anda gitu. Gunakan bahasa Anda. Gunakan nalar Anda di dalam menyusun ide-ide. Jangan hanya sekedar mentalkhis dan menghafal. Baik, naktafi bihadzal qadri fi hasil muhadarah. Wa arakum insyaallah fil muhadaratin filah wa maudu'in akhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum ya Ustaz. Teman-teman jangan lupa isi absen yang kedua ya. Nashkurukum ya Ustadzina.